Hai dan halo sobat YouTube. Sebelumnya saya pernah bilang Victorinox ini nggak ada lawan deh untuk kategori multitools yang modelnya lonjong-lonjong kayak gini. Dari segi harga dan dari segi fungsi saya rasa belum ada lawannya. Nah, tapi berbanding terbalik kalau kita bandingkan dengan Letterman wannabe atau multitools yang punya bentuk ala-ala Letterman seperti multitools Roxxon Flash saya ini. Sebelumnya multitools ini sudah saya uji ya masing-masing, baik dari si Roxxon baik dari multitools Victorinox, dan saya rasa tidak ada salahnya kita bandingkan, terutama untuk harganya. Ini si Roxxon ini di sekitar 450 ribuan, dan mungkin kalau kita beli Victorinox Cam yang baru mungkin juga berada di kisaran harga 450, 500 hingga 600 ribuan. Di harga yang sama kalian mendapatkan pisau yang besar seperti ini dan memiliki bahan D2. Dan baik Roxxon serta multitools si Victorinox camper saya ini sama-sama tidak memiliki tools gunting. Di perbandingan harga yang sama tapi memiliki looks yang berbeda atau bentuk yang berbeda ya, dimana si Victorinox itu lonjong-lonjong dan si Roxxon ini ala-ala Letterman yang si tangnya itu. Dengan harga yang bisa dibilang sama untuk pisaunya Roxxon karena ukurannya besar, maka bisa untuk melakukan chopping seperti ini. Dan tentu saja kalau kita mencoba melakukan hal yang sama dengan Victorinox itu hasilnya akan berbeda, karena pisau yang kecil, pendek, dan juga ringan. Jadinya saya nggak merasakan damage sama sekali ke kayunya. Yang ada saya yang capek ya kawan-kawan ya. Jadi kita hentikan sampai di sini. Pakai teknik gigi berang-berang juga itu bisa, tapi capek kawan-kawan. Jadi kita hentikan sampai di sini. Karena itulah kenapa Victorinox dilengkapi dengan gergaji untuk memotong yang besar-besar seperti ini. Tapi kalau kita bicara soal gergaji, Roxxon sendiri juga punya mata gergaji yang juga bisa diandalkan. Dimana juga mata gergajinya ini jarang ya terjadi jamming ketika kita gunakan seperti ini. Dan juga lumayan ganas untuk potongan dari gergajinya. Tapi kalau kita bicara soal gergaji, saya merasa kalau si Victorinox ini punya mata gergaji yang sedikit lebih unggul daripada Roxxon saya. Hanya saja kalau saya bandingkan dengan mata gergaji dari multitools Ganso saya, si Victorinox ini menurut saya agak kalah ya dari gergaji multitools Ganso yang sebelumnya pernah saya review. Karena si Ganso itu mengadopsi konsep dari mata gergaji Victorinox kalau kalian perhatikan. Nah, kalian bisa lihat mata dari Victorinox agresif ketika didorong maupun ditarik, dan si Roxxon itu agresif ketika ditarik, dan kalau didorong itu tidak terlalu agresif karena bentuk matanya. Lanjut ke ketahanan penguncian. Ini saya punya dua buah kayu ya, dan kita akan melakukan batoning tanpa menggunakan trik-trik aneh-aneh. Pokoknya murni kita lakukan batoning, dan kita mau lihat seberapa tahan si penguncian atau si pengancing dari masing-masing multitools ini. Oke, pertama saya akan coba dengan Victorinox. Sebenarnya saya khawatir juga ya kalau patah, soalnya rugi bandar nih kalau patah. Oke, dan Victorinox ini tidak ada oblak sama sekali ya untuk melakukan batoning. Kita lanjut dengan Roxxon, melakukan batoning menggunakan multitools dari Roxxon. Tentu saja dengan ukuran matanya yang lebih besar, maka ini akan menjadi hal yang lebih mudah untuk melakukan batoning. Dan juga kita akan cek bagaimana setelah melakukan batoning. Kalian bisa lihat si multitools Roxxon ini pakai penguncian linear, dan ini tidak ada sama sekali oblak atau apapun itu pada mata pisaunya. Dan itu yang saya senangi dari Roxxon dibandingkan multitools Ganso saya yang setelah digunakan untuk batoning ringan langsung oblak. Oke, kita lanjut ke task feather stick. Jadi masing-masing ini masih mata bilah bawaan ya, yang masih ada micro bevel mininya. Dan ini kira-kira performa dari si Victorinox. Dan memang untuk membuat feather stick ini juga asik ya menggunakan Victorinox. Beda dengan yang kemarin si Tramontina sama Tekiro, itu pisaunya ya kurang nyaman lah kayak gitu.
Wajar sih harganya beda 3 kali lipat, bahkan sampai 6-7 kali lipat dibandingkan si Victorinox ini. Dan kira-kira seperti ini hasilnya dari multitools Victorinox Camping. Lanjut dengan multitools Roxxon. Ini juga belum pernah saya asah ya. Dan ini juga meskipun dia pakai micro bevel, tapi micro bevelnya itu memang dikondisikan dengan baik, dimana juga menghasilkan feather stick yang sangat halus dan mudah untuk kita picu dengan menggunakan ferrocium rod. Dan kira-kira seperti ini hasil dari feather stick menggunakan si multitools Roxxon. Jadi mata bilanya juga ini luwes ya kawan-kawan ya. Dan kira-kira seperti ini perbandingan antara feather stick dari Roxxon dan yang saya buat dengan multitools dari Victorinox. Kalian bisa lihat masing-masing dari profil mata bila, mau dari Roxxon maupun dari Victorinox. Nah, itu masing-masing ada itu di depan apa namanya, secondary edge atau micro bevel, tapi dibuat convex juga micro bevel dan juga si secondary edge-nya. Itulah alasan kenapa ketika kita membuat feather stick hasilnya itu tetap baik ya, meskipun menganut secondary edge alias micro bevel. Lanjut ke kenyamanan ketika digenggam. Multitools yang ala-ala Leatherman, mau itu Ganso maupun si Roxxon ini, memang untuk kenyamanan digenggam itu lebih nyaman menggenggam multitools seperti Victorinox ini, karena geometrinya itu lebih apa ya, lebih enak untuk digenggam dibandingkan menggenggam Roxxon maupun si Ganso. Tapi masih mending si Roxxon daripada si Ganso sih kalau untuk masalah genggaman. Tapi satu hal yang membuat saya suka membawa Victorinox itu karena bobotnya yang lebih ringan. Makanya saya buatkan tali seperti ini dan sering saya gantung di leher ketika saya berkegiatan di alam bebas. Jadi memang untuk di kelas harganya Victorinox itu tidak ada lawannya kalau kita berbicara multitools yang punya bentuk lonjong-lonjong seperti ini, karena tidak ada alternatifnya. Tapi kalau kita bicara soal multitools yang mirip-mirip Leatherman dan fungsional, itu banyak pilihan. Ada Ganso, ada Roxxon dan sebagainya. Dan Roxxon ini yang menurut saya toolsnya itu sangat fungsional, jadi bisa jadi pertimbangan kalian. Untuk kelas harga sekitar 400-600 dan kita cari multitools yang mirip-mirip dengan Victorinox, itu memang akan susah kita cari yang sebagus dengan Victorinox. Tapi kalau kita melihat ke model yang lain yang pakai tang yang ala-ala Leatherman, maka kita akan menemukan beberapa alternatif yang bisa saja menyaingi si Victorinox. Kira-kira pengalaman saya seperti itu selama menggunakan kedua multitools ini. Oke kawan-kawan, mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.